Yesus yang lahir dari rahim Maria sekitar 2000 tahun yang lalu memang dilahirkan sebagai manusia. Untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu tentang darah perjanjian, Yesus datang sebagai manusia untuk menyerahkan nyawa manusianya sebagai tebusan bagi banyak orang yang percaya dan menyerahkan diri sebagai miliknya. Darah untuk penebusan artinya nyawa ganti nyawa, hukuman kutuk dosa yang seharusnya diterima manusia, yaitu mati kekal tersiksa di neraka telah dipikul olehnya di kayu salib. Sehingga setiap manusia yang percaya kepadanya dan menyerahkan diri menjadi umatnya maka kutuk dosanya telah dibayar lunas oleh Yesus. Dengan kata lain, kutuk dosa yang seharusnya diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya telah dibatalkan. Manusia yang layak menebus dosa atau sebagai kurban keselamatan untuk orang lain adalah orang yang tidak berdosa. Sedangkan manusia yang ada di dunia ini telah jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak ada yang layak menjadi juru selamat. Oleh karena itu, satu-satunya jalan supaya ada manusia yang tidak berdosa maka Tuhan sendiri yang kemudian turun menjadi manusia. Supaya ia menjadi manusia maka, ia harus memiliki nyawa manusia, yaitu darah manusia. Itulah sebabnya maka Allah mengutus rohnya untuk dikandung di dalam rahim Maria, supaya terbentuk darah manusia di dalam tubuh jelmaan yang berasal dari Roh Kudus, sehingga ia lahir sebagai manusia yang memiliki nyawa atau darah manusia. Mengapa Yesus yang lahir dari perut manusia disebut Tuhan? Ada 3 alasan sebagai dasar untuk mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. 1. Asal-usul Yesus. 2. Pengakuan Yesus. 3. Pengakuan Tuhan Yahweh tentang Mesias, yaitu hambanya yang dijanjikan di kitab Perjanjian Lama. Keterangan yang lengkap akan dijelaskan berikut ini. 1. Asal-usul Yesus. Analogi. Cincin yang dibuat dari bahan emas akan disebut cincin emas, cincin yang dibuat dari bahan perak akan disebut cincin perak. Cincin itu hanya soal bentuk, yang menentukan adalah bahan dasarnya. Kursi yang dibuat dari rotan disebut kursi rotan, kursi yang dibuat dari kayu jati disebut kursi kayu jati. Kursi itu hanya soal bentuk, yang menentukan adalah bahan dasarnya. Alkitab memberitakan bahwa Yesus berasal dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18, ayat 20 dan Lukas 1 ayat 35, dan firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari asal-usulnya sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah, yaitu firman-Nya, Yesus bukan benih dari manusia. 2. Pengakuan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yahweh merahasiakan bahwa dirinya yang akan menjadi manusia, dan Yesus sendiri pun merahasiakan jati dirinya ke banyak orang, supaya rencananya tidak gagal, tetapi ada beberapa pernyataan Yesus secara tersirat yang menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan, yaitu Yohanes 8 ayat 23-24, Yesus berkata, Akulah Dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di Injil Yohanes 8 ayat 25, 27-28, Yesus juga berkata, Akulah Dia. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Mereka tidak mengerti,
bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu, bahwa akulah dia, dan seterusnya. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Mengenal Yesus, berarti mengenal Bapa. Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku, maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Melihat Yesus, berarti melihat Bapa. Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nama Bapa telah diberikan kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Yohanes 17 ayat 11, Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 12, Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat 16, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 26, Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias. Yohanes 4 ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Matius 16 ayat 15-19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Ayat-ayat yang paralel, Markus 8 ayat 29-30, dan Lukas 9 ayat 20-21. Milik Bapa adalah milik Yesus. Yohanes 16 ayat 15, Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 17 ayat 10, Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus berkuasa atas segala yang hidup. Yohanes 17 ayat 2, Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus akan datang di atas awan-awan. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Markus 13 ayat 26.
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus memiliki malaikat-malaikat. Matius 13 ayat 41. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Matius 16 ayat 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Markus 13 ayat 27. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dan masih banyak pernyataan Injil yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan harus diakui bahwa selama Yesus masih berada dalam keadaannya sebagai manusia yang memiliki darah, maka ia disebut guru dan nabi. Sama halnya ketika presiden yang tinggal di sebuah pemukiman yang dipimpin oleh ketua RT, maka Pak Ketua RT pun berhak dan tidak salah jika mengatakan bahwa presidennya itu adalah warganya. 3. Tuhan Yahweh berkata tentang hamba-Nya yang dijanjikan, Aku tetap Dia. Yesaya 43 ayat 10-13. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, juga seterusnya Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Aku di sini adalah Tuhan Yahweh, sedangkan sosok Dia yang dimaksud adalah hamba-Nya, yaitu Yesus. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian Aku tetap Dia juga. Konteks Yesaya 41 ayat 1-7 adalah, Tuhan membangkitkan seorang pembebas, yang digenapi oleh Yesus. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat ini terkait dengan juru selamat umat-Nya, yaitu hamba-Nya yang dijanjikan itu. Tuhan Yahweh berkata tentang hamba-Nya yang dijanjikan, Akulah Dia. Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat ini terkait dengan juru selamat umat-Nya, yaitu melalui hamba-Nya yang dijanjikan itu. Yesaya 52 ayat 6-7. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara. Ya Aku, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ayat ini terkait dengan Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ulangan 32 ayat 37-39. Maka Ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang, bahwa Akulah Dia, tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku.
Ayat ini bicara tentang Yesus yang menjadi korban keselamatan. Tuhan Yahweh berkata, "Aku yang terdahulu, dan aku yang terkemudian." Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Dia yang datang terkemudian adalah Yesus, tetapi Tuhan Yahweh berkata bahwa aku tetap Dia. Yesaya 41 ayat 1-7. Konteksnya adalah, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus, Dia yang datang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Raja dan penebus itu adalah Yesus, yaitu Dia yang datang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12-22. Konteksnya adalah, Tuhan menebus Israel. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus untuk menebus dosa umatnya. Kesimpulan, Yesus adalah Tuhan Yahweh yang mengambil rupa manusia. Kehadiran Yesus yang dikenal dengan nama Yahweh di Perjanjian Lama. Sebenarnya Tuhan yang berfirman di Perjanjian Lama adalah firman-Nya, sebab di Yohanes 1 ayat 18 sudah dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kita tahu bahwa Allah melalui firman-Nya datang kepada manusia dengan cara mengambil rupa manusia, kecuali ketika Allah menyatakan dirinya kepada umat Israel datang dengan wujud api yang menghanguskan dan tiang awan. Tentu Tuhan punya alasan untuk menunjukkan dirinya seperti itu. Alasan itu akan saya bahas pada video berikutnya, dengan judul, Sembahlah Allah dalam Roh dan Kebenaran. Beberapa kesamaan atau kemiripan Yesus dengan Tuhan Yahweh di Perjanjian Lama adalah sebagai berikut. Tuhan Yahweh dengan Adam. Tuhan berjalan, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tuhan Yahweh dengan Abraham. Tuhan Yahweh dapat makan. Kejadian 18 ayat 1-5. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini, biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Yakub bergulat dengan Tuhan Yahweh. Kejadian 32 ayat 24-28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Ayat ini adalah petunjuk bahwa Israel yaitu Yakub akan menyalibkan Yesus yang disebut Allah dan manusia. Tuhan Yahweh menampakkan diri kepada Musa dengan wujud manusia. Keluaran 24 ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Mari kita bandingkan Tuhan Yahweh dengan Yesus sewaktu manusia. Wajah dan pakaian Yesus bercahaya, Matius 17 ayat 2, dan Markus 9 ayat 2-3.
Matius 17 ayat 1-2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Markus 9 ayat 2-3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Ketika Yesus dalam keadaan manusia, dia juga dapat menunjukkan kemuliaannya sebagaimana dia bertemu dengan orang-orang di Perjanjian Lama. Mari kita bandingkan Tuhan Yesus setelah dia bangkit dan Tuhan Yahweh. Yesus makan, Lukas 24 ayat 36-43, mirip dengan ketika Tuhan Yahweh dijamu oleh Abraham di Kejadian 18 ayat 1-5. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus makan juga bisa dibaca di Yohanes 21 ayat 1-12. Dari keterangan-keterangan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yahweh di Perjanjian Lama juga dapat menunjukkan dirinya dalam rupa manusia, bisa makan dan lain-lain. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia pun dapat menunjukkan dirinya dalam rupa Yahweh, yaitu wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ketika Yesus bangkit juga persis sama dengan Tuhan Yahweh di Perjanjian Lama. Ketika Yesus bangkit dari kubur, tubuh kebangkitan Yesus tidak dengan tubuh manusia yang mengandung darah dan air. Sebab darah dan air sudah tercurah di kayu salib, Yesus bangkit dengan wujudnya sedia kala, sebagaimana Tuhan Yahweh datang kepada para nabi, dan dapat dipastikan tubuh Yesus tidak ada sangkut pautnya dengan tubuh Maria, selain darahnya yang berasal dari Maria selama ia dikandung. Ketika Tuhan Yahweh mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia yang dilahirkan oleh Maria disebut merendahkan dirinya, ketika Yesus kembali ke wujud asalnya, yaitu Tuhan Yahweh maka disebut anak manusia ditinggikan atau dimuliakan. Sebab darah dan air inilah yang menjadi sisi kemanusiaan Yesus selama 33 tahun dan telah keluar sewaktu ia disalib. Pengertian dimuliakan di situ bukan perubahan daging Yesus yang berasal dari tubuh Maria menjadi tubuh sorgawi. Sebab tubuh Yesus memang bukan dari tubuh Maria. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau tubuh Yesus sama saja dengan tubuh manusia yang berasal dari Adam, apakah tubuh itu dapat disebut roti hidup yang telah turun dari sorga dan hidup yang kekal? Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada semua orang. Walaupun penjelasannya masih kurang sempurna.